Indra Singgo. Di sini saya akan menjadi moderator kelompok 11. Kepada kelompok 11, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Teresia dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Roslian. Perkenalkan, nama saya Dewi. Perkenalkan, nama saya Bu Federica. Ya, kepada kelompok 11, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Pengertian anemia. Anemia adalah salah satu jenis kelainan darah, umumnya terjadi ketika tingkat sel darah merah yang sehat di dalam tubuh terlalu rendah. Kondisi ini dapat mengganggu kesehatan karena sel darah merah mengandung hemoglobin atau Kb, protein yang membawa oksigen ke jaringan tubuh. Anemia adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal atau penyakit kurang darah yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya konsumsi zat besi. Anemia bisa terjadi karena sel-sel darah merah tidak mengandung cukup hemoglobin. Anemia bukan suatu penyakit, tapi merupakan manifestasi dari suatu proses patologis yang menggambarkan status nutrisi dan kesehatan yang buruk. Anemia dapat menyebabkan berbagai komplikasi termasuk stres dan sensasi letih pada tubuh. Anemia dapat disebabkan oleh banyak faktor, namun ada 3 mekanisme tubuh utama yang memicunya, yaitu yang pertama, rusaknya sel darah merah dalam jumlah yang besar. Yang kedua, kehilangan darah. Yang ketiga, produksi sel darah merah kurang. Selanjutnya, anemia dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ada beberapa klasifikasi umum anemia. Yang pertama itu berdasarkan penyebab. Yang kedua, berdasarkan morfologi sel. Dan yang ketiga, berdasarkan indeks eritrosit. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya, penyebab anemia. Menurut WHO, penyebab paling umum dari anemia termasuk kekurangan nutrisi. Bagi 14, terutama kekurangan zat besi. Meskipun kekurangan folat, vitamin B12 dan A juga merupakan penyebab penting hemoglobinopati dan penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, HIV, dan infeksi parasit. Menurut Hasdiana dan Suprapto 2016, penyebab umum dari anemia antara lain kekurangan zat besi, pendarahan genetik, kekurangan asam folat, gangguan sumsum tulang. Lanjut, secara garis besar anemia dapat disebabkan karena yang pertama peningkatan destruksi eritrosit, contohnya pada penyakit gangguan sistem imun thalassemia. Yang kedua, penurunan produksi eritrosit, contohnya pada penyakit anemia aplastik, kekurangan nutrisi. Yang ketiga, kehilangan darah dalam jumlah besar, contohnya akibat perdarahan akut, perdarahan kronis, menstruasi, trauma. Selanjutnya kemudian penyebab anemia dapat dibagi menjadi 2, yaitu penyebab secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, penyebab secara langsung. Penyebab langsung ini merupakan faktor-faktor yang langsung mempengaruhi kadar hemoglobin pada seseorang. Kemudian yang kedua, penyebab tidak langsung. Penyebab tidak langsung ini merupakan faktor-faktor yang tidak langsung mempengaruhi kadar hemoglobin pada seseorang. Kemudian gejala anemia. Yang pertama, perubahan warna kulit. Kemudian yang kedua, cenderung lebih sering mengalami rasa lelah dan memiliki perasaan sensitif atau mudah tersinggung. Kemudian yang ketiga, mengalami sakit kepala hingga kehilangan nafsu makan. Kemudian yang keempat, sembelit yang terjadi dalam waktu yang cukup lama dan terus-menerus hingga kehilangan banyak cairan tubuh. Selanjutnya, gejala anemia. Yang kelima, sulit berkonsentrasi. Yang keenam, penurunan nafsu makan. Yang ketujuh, mudah mengalami stres atau depresi. Yang ke-8, mengalami sesak nafas dan mengalami kedinginan, yaitu telapak tangan dan kaki. Pencegahan anemia dapat melalui beberapa upaya dengan diet kaya zat besi, vitamin B, dan vitamin C, seperti yang pertama, memakan sayuran berwarna hijau. Yang kedua, mengkonsumsi daging dan unggas. Yang ketiga, kacang-kacangan dan biji-bijian. Yang keempat, seafood. Terima kasih, sekian presentasi yang telah kami. Saya berhasil mendengar itu apa pertanyaan kepada audiens. Siapa yang bertanya, saya silakan. Akhirnya silakan bertanya. Baik, pertanyaan saya, bagaimana sistem imun tubuh terlibat dalam respon terhadap anemia? Para Joyce, silakan berdiri. Baik, terima kasih. Di sini saya mau bertanya, apakah ada komplikasi atau
dampak jangka panjang dari anemia jika tidak diobati? Pertanyaan, apakah terdapat jenis anemia yang memerlukan perawatan medis khusus atau tindakan tertentu? Satu orang lagi saya bertanya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana anemia dapat mempengaruhi kehamilan dan apa tindakan yang dapat diambil untuk meminimalkan risiko komplikasi? Terima kasih. Kepada kelompok kami silakan menjawab pertanyaan dari audiens. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Olive. Apakah terdapat jenis anemia yang memerlukan tindakan medis khusus atau tindakan tertentu? Ya, terdapat beberapa jenis anemia yang memerlukan perawatan medis khusus atau tindakan tertentu. Beberapa contoh diantaranya adalah pertama adalah anemia defisiensi besi atau anemia ini disebabkan oleh kekurangan zat besi dalam tubuh. Tindakan yang dapat diambil meliputi suplementasi zat besi, perubahan pola makan, dan peningkatan asupan zat besi, dan pengobatan beberapa penyebab utama kekurangan zat besi seperti pendarahan yang berkepanjangan. Kemudian kedua, anemia defisiensi vitamin B12 atau folat. Anemia ini disebabkan oleh kekurangan vitamin B12 atau folat dalam tubuh. Kemudian ketiga, anemia aplastik. Anemia ini terjadi ketika sumsum tulang tidak memproduksi cukup sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Kemudian keempat, anemia sel sabit atau anemia ini disebabkan oleh kelainan pada sel darah merah yang menghasilkan bentuk tidak normal. Silakan menjawab pertanyaan berikutnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Joy. Pertanyaan kedua, bagaimana anemia dapat mempengaruhi kehamilan dan apa tindakan? Apakah saudara Olive sudah puas? Jika sudah puas, dipersilakan kelompok untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Joy. Bagaimana anemia dapat mempengaruhi kehamilan dan apa tindakan yang dapat diambil untuk meminimalkan risiko komplikasi? Anemia selama kehamilan dapat berpotensi mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat. Dalam kehamilan, anemia dapat terjadi karena peningkatan volume darah ibu dan kebutuhan tambahan zat besi untuk mendukung perkembangan janin. Dampak anemia pada kehamilan dapat meliputi yang pertama risiko kelahiran prematur, yang kedua berat badan lahir rendah pada bayi, yang ketiga kehamilan dengan komplikasi seperti preeklamsia, dan keempat gangguan pertumbuhan janin. Untuk meminimalkan risiko komplikasi akibat anemia selama kehamilan, Anda dapat mengambil tindakan berikut. Yang pertama, konsultasi dengan dokter. Yang kedua, konsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Yang ketiga, suplemen zat besi jika perlu. Yang keempat, periksa kehamilan secara teratur. Yang kelima, jika cegah infeksi dapat memperburuk anemia. Yang keenam, istirahat yang cukup. Dan yang ketujuh, minum cukup air. Dehidrasi dapat memperburuk anemia. Ingatlah bahwa setiap kehamilan berbeda, jadi penting untuk konsultasi dengan dokter Anda untuk perencanaan dan pengelolaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih. Apakah sudah dijawab? Puas? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Joy. Yang pertanyaan pertama, apakah ada komplikasi atau dampak jangka panjang dari anemia jika tidak diobati? Ya, ada berbagai komplikasi dan dampak jangka panjang yang dapat terjadi jika anemia tidak diobati. Beberapa dampaknya meliputi yang pertama, kelelahan berkepanjangan, yang kedua gangguan kognitif atau kurangnya oksigen dalam darah, yang ketiga gangguan jantung, yang keempat gangguan pertumbuhan pada anak-anak, yang kelima komplikasi pada kehamilan, yang keenam masalah kekebalan tubuh, yang ketujuh gangguan gastrointestinal. Dalam beberapa kasus anemia dapat disebabkan oleh perdarahan dalam saluran pencernaan yang juga perlu diobati. Apakah sudah puas? Silakan menjawab pertanyaan berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tina. Pertanyaannya, bagaimana sistem imun tubuh terlihat dalam respon terhadap anemia? Sistem imun tubuh memainkan peran penting dalam respon terhadap anemia. Ketika tubuh mengalami anemia, ada perubahan pada komponen darah, seperti jumlah sel darah merah yang rendah atau bentuk sel darah merah yang abnormal. Hal ini dapat dianggap sebagai kerusakan atau ancaman oleh sistem imun, yang kemudian merespon dengan beberapa mekanisme. Yang pertama, peningkatan produksi sel darah. Sistem imun juga merespon anemia dengan meningkatkan produksi sel darah merah melalui mekanisme yang disebut eritropoiesis. Yang kedua, respon imun adaptif.
Anemia dapat merangsang respon imun adaptif yang melibatkan sel T dan sel B. Sel T membantu mengatur respon imun dan merangsang produksi lebih banyak sel darah merah, sedangkan sel B memproduksi antibodi yang dapat membantu melawan infeksi dan merangsang produksi sel darah merah. Apakah saudara sudah puas? Jika sudah puas, dipersilakan kepada kelompok untuk memberikan kesimpulan lagi. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu anemia adalah anemia kondisi medis yang ditandai oleh jumlah sel darah merah yang rendah atau kadar hemoglobin yang rendah dalam darah. Penyebab anemia dapat bervariasi termasuk kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B12 atau asam folat, gangguan produksi sel darah merah atau kehilangan darah yang berlebihan. Anemia dapat menyebabkan gejala seperti kelelahan, pusing, sesak nafas, kulit pucat, dan penurunan fungsi kognitif. Pengobatan anemia tergantung pada penyebabnya, tetapi dapat melibatkan suplemen zat besi atau vitamin, perubahan pola makan, transfusi darah, atau pengobatan penyakit yang mendasarinya. Terima kasih. Ya, demikian presentasi dari kelompok. Mari kita